Ada yang mengkritik tapi juga ada yang memuji. Kita akan melihat, kita akan menelaah sebenarnya bagaimana hasil-hasil survei ini bisa menggambarkan persepsi publik, pendapat dari masyarakat melihat kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin, Presiden dan Wakil Presiden yang sudah bertugas selama 365 hari karena hari ini merupakan tepat setahun pemerintahan Joko Widodo dan juga Ma'ruf Amin. Untuk bisa membahas hal ini sudah hadir bersama saya Mas Henry Satrio selaku founder dari Kedai Kopi Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia yang tadi sudah kita saksikan. Sedikit saja itu cuplikannya, Mas Henry Satrio. Sudah hafal sekarang. Sudah hafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Henry Satrio. Gimana kabar? Alhamdulillah, baik-baik. 1 tahun Pak Jokowi disambut hujan lebat di Jakarta. Itu dia, hujan lebat harusnya berkah, begitu kan? Mudah-mudahan. Asal jangan sampai banjir aja. Pas jadi. Baik, nah ini kita juga sudah terhubung dengan para narasumber di luar. Ada Mas Arya Bima. Selamat malam, Mas Arya Bima. Selamat malam. Baik, dan juga tadi ya Mas Arya Halo, Bima Mas Arya merupakan politikus PDIP. Ini juga sudah ada Mas Henry Satrio di sini, Mas Arya Bima. Ada juga sudah bergabung bersama kita Pak Jazuli Juwaini dari PKS tentunya yang juga merupakan partai oposisi pemerintah ini. Kita bisa lihat nanti pandangan dari Pak Jazuli seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Jazuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri ya, Mas Henry Satrio dan Mas Arya Bima. Baik, sebelum nanti kita akan minta pendapat dari Pak Jazuli, apa sebenarnya catatan dari 365 hari kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin. Mas Arya juga mungkin punya hal tersendiri, tapi Mas Henry kita akan berangkat nih dari data yang disuguhkan, survei yang disuguhkan oleh Kedai Kopi. Ini kan tadi sudah sempat kita singgung, 62,6% adalah nyaman, begitu? Ya, nyaman apa bedanya dengan puas? Beda, memang lembaga survei Kedai Kopi sudah lama meninggalkan pertanyaan puas tidak puas gitu. Karena? Responden rakyat Indonesia itu baik-baik Mbak Putri. Jadi kalau ditanya puas, puas saja. Tapi kalau kita lanjutkan, misalnya kita tanya nih ya, apakah Anda puas dengan kinerja pemerintahan saat ini? Oh puas. Kekurangannya apa aja? Oh banyak tuh kekurangan. Jadi makanya terus kita ganti pertanyaannya dengan nyaman. Kalau nyaman itu lebih lebih feel, lebih rasa, lebih Indonesia kan kalau nyaman itu. Makanya pada saat kita tanyakan ya kita nilai nyaman atau tidak. Tapi waktu itu memang survei kita ada kaitannya dengan COVID-19. Jadi penanganan COVID-19 dari pemerintah. Gitu. Berarti yang dikomentari oleh ataupun dinilai oleh masyarakat ini adalah masa pemerintahan Jokowi bagaimana kinerjanya saat pandemi berlangsung. Saat pandemi berlangsung. Baik. Gitu. Nah itu yang sebetulnya kan dari awal nih Mbak Putri ya, kalau kita mau flashback sedikit, Pak Jokowi kan sebetulnya sudah melemparkan sebuah teka-teki itu di awal pemerintahannya. Saya tanpa beban. Ya. Gitu ya. Dan kita kan mulai bertanya-tanya ini apa yang dimaksud dengan tanpa bebannya Pak Jokowi. Dimulai dengan perekrutan menteri-menteri yang milenial yang berbeda dengan presiden sebelumnya. Kemudian ada staf sus milenial. Kan semuanya tuh menggugah selera. Oh apakah ini yang dimaksud Pak Jokowi dengan saya tanpa beban gitu. Sampai walaupun akhirnya ditutup dengan cipta kerja yang saya jangan-jangan juga berpikir mungkin ini juga salah satu ketanpa bebanan Pak Jokowi tadi. Terciptanya undang-undang cipta kerja itu. Tapi apapun itu memang yang kita lihat harus fair juga kita menilai pada saat Pak Jokowi mengucapkan janji kampanye misalnya. Itu kan kondisinya normal tuh. Sekarang masuk ke COVID-19. Jadi makanya kalau kita lihat hasil kenyamanannya itu cukup tinggi. 62% itu mungkin juga karena terpengaruh bagaimana penanganan pemerintah saat ini pandeminya. Berarti masyarakat cukup percaya dong dengan penanganan pemerintah. Sudah mulai ada harapan kan vaksin merah putih, kemudian kalau Mbak Putri ingat 2 mingguan terakhir itu sudah mulai ada pemberitaan ada obat COVID yang dimunculkan oleh 2 perusahaan farmasi besar di Indonesia dan kemudian ada beberapa daerah yang memang kurva COVID-nya juga melandai. Jadi memang kenyamanan itu akhirnya tumbuh di dalam diri masyarakat dan lebih-lebih mereka emang nggak bisa kemana-mana. Mau ke luar negeri yang punya uang ya, biasanya berobat ke luar negeri nggak bisa, di sana ada COVID juga. Dan kalaupun ada uangnya, dan kalaupun nggak ada COVID-nya, Indonesianya juga di-ban, kan nggak bisa kemana-mana. Jadi akhirnya mau tidak mau, pilihannya di sini berusaha untuk menyamankan diri dan akhirnya ya memang cukup tinggi, 62% nyaman itu. Makanya tadi saya setuju sama Mbak Putri. Dengan kenyamanan yang begitu tinggi, kepuasan yang begitu tinggi tadi hasil survei yang lain, tapi ada beberapa memang hasil survei yang mengkritisi itu.
minimal ada modal sosial untuk bekerja bersama melewati semua ini dan bisa sampai ke tujuan. Hanya saja salah satu syaratnya untuk mencapai ketujuan itu adalah sama-sama mendengarkan. Jadi rakyat mendengarkan pemerintah, pemerintah juga harus bisa lebih banyak mendengarkan rakyat, gitu ya. Dan ini kan yang terakhir-terakhir ini kita rindukan, terutama pada zamannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Terlihat sekali pemerintah dan DPR sangat defensif. Begitu dikritik, kalau nggak setuju judicial review aja. Nah ini susah ini. Sebetulnya kan yang ditanyakan pemerintah, yang ditanyakan rakyat itu kan hanya beberapa poin saja. Bukan 812 halaman. Harusnya dibuka aja. Pemerintah tidak cukup membuka ruang dialog dari Ruang dialog, beragam lebih banyak mendengarkan. Dan yang paling penting gunakan teknologi yang sudah lama diwariskan oleh para pendiri bangsa ini ke kita, Mbak Putri. Musyawarah untuk mufakat. Nah inilah, jangan dipaksakan. Jadi artinya kalau ada masyarakat bertanya, dijawab saja. Tidak perlu defensif dengan langsung menantang kalau nggak setuju judicial review. Ya nggak gitu juga kalau sama rakyat kan. Baik, Mas Arya Bima, ini ada pendapat juga dari Mas Henry Satrio, satu koreksi juga rasanya melihat bagaimana gaya pemerintahan dari Pak Jokowi ini di masa keduanya. Kalau tadi Mas Henry sudah berkata ini kok defensif kalau merespon suara dari masyarakat. Mas Arya Bima. Oh ya, saya setuju bahwa proses demokratisasi ini salah satunya ditandai dalam hal kaitan transparansi dan akuntabilitas terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi saya melihat bahwa 1 tahun pemerintahan Jokowi ini dan Kiai Ma'ruf Amin merupakan 1 tahun yang patut untuk betul-betul dicermati karena 1 tahun ini atau 6 tahun pemerintahan Jokowi dan 1 tahun pemerintahan Jokowi Kiai Ma'ruf ini menjadi sesuatu waktu yang bagus untuk melihat ke belakang, untuk melihat saat ini maupun kondisi yang kedepannya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Henry Satrio dalam konteks 1 tahun ini memang sebenarnya merupakan suatu waktu yang tepat untuk melompat ke 2024 dengan fondasi 2014-2019 yang mana narasi pembangunan Indonesia sentris, narasi membangun daya saing, narasi untuk masuk dalam Indonesia revolusi 4.0 dengan modal interkoneksitas laut, darat, udara, elektrisasi 35.000 watt, dan juga interkoneksitas telekomunikasi sebenarnya merupakan 1 tahun yang sangat luar biasa untuk kita mampu memaknai bagaimana industrialisasi di sektor kelautan, sektor pertanian perkebunan, sektor pertambangan dan energi, dan sektor pariwisata. Tetapi kemudian ada anomali di mana COVID-19 menjadi satu pandemi yang tidak hanya Indonesia tapi dunia, menjadikan struktur berbagai perekonomian dunia, struktur pasar, struktur consumption semua berubah, yang mana akhirnya hanya konsentrasi di 3 hal. Yang pertama adalah konsentrasi penanganan virus, kedua penanganan penyebaran, dan kemudian kepada dampak. Disitulah sebenarnya membutuhkan satu kebersamaan, dan keputusan untuk tidak melakukan lockdown adalah salah satu yang menyelamatkan salah satunya bagaimana kondisi saat ini tetap masih bisa berjalan, termasuk legitimasi pemerintahan Jokowi. Baik, ada sektor-sektor yang India dengan lockdown 5 juta, pendidikan Amerika juga ternyata lockdown tidak memberikan hal yang solutif, dan berbagai hal yang menyangkut tadi Mas Henry sampaikan ada kesan seolah-olah kecenderungan yang dinilai kurang demokratis, kurang transparan. Betul. Ada hal-hal yang dilihat kritis, kemudian tidak mendengarkan tidak masyarakat, diberi Mas ruang. Arya. Ya, saya melihat proses demokratisasi dalam pembuatan legislasi di DPR cukup transparan ya, terkait dengan Omnibus Law misalnya, bahwa kemudian pemerintah tidak bisa bicara yang miopik, tapi melihat berbagai gejala-gejala adanya berbagai kelompok yang tidak hanya kritis tapi muncul intrik di sana sini,
saya melihat tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah pun tetap dalam konteks terukur, di mana demokratisasi bukan suatu hal yang memberikan ruang untuk kebebasan yang seluas-luasnya tanpa ada koridor-koridor yang harus ditaati, termasuk dalam hal proses penegakan hukum. Baik Mas Arya, nanti kita lanjutkan, nanti Mas Henry bisa tanggapi tadi bahwa kabarnya ini masih koridor menurut Mas Arya, meski koridornya. Nanti Pak Jazuli juga dari partai yang di luar pemerintahan bisa berikan tanggapan dan juga catatan bagaimana setahun masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Tapi tahan dulu Pak, kita akan lanjut setelah jeda berikut ini.